Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini kita dapat berkumpul bersama di sini dalam agenda menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Tak lupa pula kita hantarkan salawat beriring salam kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW dengan melafazkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga senantiasa kita selalu berselawat dengan beliau, kita mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Yang saya hormati Bapak Sekolah SMA Negeri 1 Pesisir Bapak Haji Supriyanto SPD beserta wakil dan rekan-rekan majelis guru. Baiklah, untuk tidak memperpanjang waktu, saya akan membacakan susunan acara. Yang pertama pembukaan yang dianggap sedang berlangsung, yang kedua doa, yang ketiga acara inti, yang keempat penutup. Baiklah, kita lanjut acara yang kedua yaitu doa oleh Pak Hambali. Kepada Bapak kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk melancarkan kegiatan TGP angkatan 10, mudah-mudahan acara ini berjalan dengan baik dan lancar. Untuk itu, mari bersama-sama kita berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dipermudahkan dengan membaca umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin 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 ya Allah. Amin ya Rahman. Amin 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 ya Rabbal alamin. Ya Allah ya Tuhanku, di pagi yang cerah ini kami memohon kepada-Mu ya Allah, karena Engkau yang Maha Pengampun dan Engkau Maha segalanya Allah. Kami memohon kepada-Mu ya Allah agar kegiatan JGP angkatan 10 yang diselenggarakan oleh Pak Bibit Sulasto SPD agar dapat berjalan dengan lancar. Mudah-mudahan kegiatan ini bermanfaat bagi kami semua ya Allah. Ridhokanlah segala apa yang ada di kegiatan ini ya Allah. Mudah dan lancarkanlah segala kegiatan ini ya Allah. Mudah-mudahan rekan kami Bibit Sulasto setelah selesai dari JGP ini bermanfaat bagi dirinya, bagi sekolah, dan bagi rekan-rekan guru yang hadir pada hari ini ya Allah. Hanya kepada Tuhan kami memohon dan meminta, sesungguhnya Engkau Maha mendengar dan Maha mengabul. Kabulkanlah doa kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna minkum. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, kita lanjut acara yang ketiga yaitu kata sambutan oleh Kepala Sekolah Bapak Haji Supriyanto. Kepada Bapak kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita pada pagi hari ini kita bisa bersyukur. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Bapak Wakil, Ibu Wakil, Kepala Sekolah, Majelis Guru, staf tata usaha, dan semua yang ikut acara
diseminasi budaya positif. Pada pagi hari ini kami akan sedikit memberikan informasi bahwa kegiatan ini adalah kita akan mendengarkan sekaligus menimba ilmu untuk bekal kita memasuki kurikulum kurikulum merdeka. Kita ada kawan kita supaya karirnya juga cepat ya meningkat karena CGP ini nanti arahnya banyak sekali. Yaitu judulnya kalau tak salah adalah diseminasi budaya positif. Budaya positif di sini Bapak Ibu, kalau menurut saya Pak Pipit ya, budaya positif ini adalah kita ini diciptakan diri kita, perasaan kita, jiwa kita bernuansa positif. Karena kita mempunyai energi positif, dilarang atau tidak boleh berkata dilarang, tidak boleh menggunakan hal-hal yang bernuansa negatif. Nah, kalau kita negatif, menerima negatif nanti akan terjadi konsleting. Ya, ini di dunia pendidikan. Termasuk juga peraturan sekolah yang akan kita rancang. Peraturan ini nanti juga tidak ada unsur kata-kata misalnya dilarang apa gitu ya. Ya, terus peraturan ini tak boleh hasil daripada karya produk seseorang, maka kita harus mengesahkan melalui beberapa pendapat, melalui beberapa orang cara pandang, dan termasuk siswa harus ada kesepakatan antara siswa sama guru atau warga sekolah. Ya, jadi kita diharapkan nanti Bapak Ibu guru dan tenaga pendidikan kita berperilaku positif terhadap siswa. Tentunya begitu ya, Arya. Bapak Ibu yang ngajar di dalam, misalnya dilarang tidur saat belajar. Kata-kata dilarang itu bernuansa keras dan negatif. Kita alihkan misalnya belajar harus fokus. Keras kata-kata dilarang bernuansa negatif, bisa melukai, ada unsur force, memaksakan keras. Ya. Terus untuk menghukum siswa itu harus juga ada kesepakatan. Iya, langsung. Kau terlambat, cuci WC. Ini di kurikulum merdeka kita hindari saja. Kita harus bertanya, mengapa nak terlambat? Kamu tahu kalau terlambat hukumannya. Konsekuensi apa yang harus kamu ambil? Begitu ya, Pak Bibit ya. Ya. Ini nanti harus terjadi dan harus diterapkan di kurikulum merdeka di sekolah kita. Ya, mumpung kita di sekolah kita ada CGP Pak Bibit, nah, kita manfaatkan. Ya maaf mengganggu sedikit kegiatan aktivitas Bapak Ibu guru semuanya dan TU. Ya, yang jelas guru dan TU warga semua ini kita harus selalu berenergi positif. Berupa kata-kata dan sikap harus positif, ya, supaya apa? Terjadi ketentraman, kebahagiaan, kenyamanan dalam belajar mengajar kita semuanya. Untuk Pak Bibit, selamat menjalankan tugas hari ini. Mudah-mudahan tuntas, walaupun waktunya terbatas hanya 60 menit. Demikianlah kata pengantar dari saya sebagai kepala sekolah SMA Negeri 1 Seputisir. Ya, dan terima kasih apa yang disampaikan Pak Bibit tadi kita hayati, kita terapkan bersama-sama di dalam praktek tuntutan acara baru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita terima kasih kepada Bapak Haji Supriyanto yang telah memberikan kata sambutan. Kita lanjut acara yang inti, yaitu diskusi mengenai menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif oleh Pak Bibit Sulasto. Pada Bapak langsung disilahkan.
Ya. Nanti saya sendiri ikut mengantar sini ya. Ya, boleh Pak. Biar saya tengok apa yang di dalam. Ya. Kita tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, yang saya hormati kepala sekolah, yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum dan Kesiswaan, yang saya hormati rekan-rekan majelis guru dan staf tata usaha. Baiklah Bapak Ibu, di sini saya materi pada hari ini sebenarnya dari CGP adalah aksi nyata. Nah, aksi nyata di sini maksudnya CGP berbagi, sharing. Nah, belajar juga bagaimana cara berbicara di depan umum, menjelaskan presentasi. Jadi, apa yang saya dapatkan selama modul 1 kurang lebih dari 3 bulan ini, dari 15 Maret itu apa? Nah, jadi CGP berbagi kepada rekan-rekan guru di sekolah. Nah, di sini materi yang perlu kami sampaikan yaitu adalah budaya positif. Nah, dari kata budaya bisa kita simpulkan bahwa budaya adalah kegiatan atau perilaku sehari-hari dan berulang-ulang, karena ada positifnya berarti bernuansa baik atau bagus. Nah, jadi di sini, kurang jelas ya Bapak Ibu, bisa dilihat dari PPT yang saya share di grup. Baik, yang pertama di sini ini koneksi antar materi Bapak Ibu ya. Jadi dari awal saya mengikuti guru penggerak itu sampai dengan budaya positif itu ada 5 materi. Nah, baik, di sini adalah yang pertama di sini adalah filosofi Ki Hajar Dewantara. Nah, filosofi Ki Hajar Dewantara bahwasanya penerapan dari guru itu harus student center, yang dimana kita sebagai guru menghamba pada murid. Nah, kalau selama ini saya menerapkan seolah-olah saya sebagai pengatur siswa atau teacher center. Namun dalam filosofi Ki Hajar Dewantara bahwasanya kita lah yang harus menghamba pada murid, dalam arti bukan berarti kita mengikuti apa kemauan mereka. Namun kita juga harus melihat sebenarnya siswa tersebut pengennya seperti apa, belajar yang merdeka. Baik, kemudian yang kedua materi saya itu adalah nilai dan peran guru penggerak, bahwasanya seorang pendidik harus memiliki nilai mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, dan berpihak pada murid dalam menjalankan perannya. Seperti yang KHD sampaikan bahwasanya guru harus memiliki sikap yang kreatif, reflektif, dan kolaboratif, baik bersama rekan guru maupun terhadap siswa. Kemudian yang ketiga itu adalah visi guru penggerak. Dalam menjalankan perannya perlu merumuskan visi sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Baik, ini sudah disinggung ya Bapak Ibu pada PI 2 yang lalu, pendamping instrumen, bahwasanya visi guru penggerak memiliki tujuan atau memiliki bayangan, mimpi. Nah, di sini sudah kita bahas kemarin ya, ada kalimat-kalimat rupa. Nah, sudah kita
sharingan kemarin. Kemudian, nah ini materi keempat itu adalah IE, atau biasa di instrumen biasa kita kenal dengan inquiry apresiatif, yang dimana untuk menggali mimpi, untuk menggali suatu tujuan perlu adanya pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan bagja. Bagja ini biasa kita kenal dengan 5W1H atau adik Simba. Itu sama. Jadi ketika siswa ingin meraih mimpinya berprestasi, juara, itu kita jabarkan di 5W1H. Bagaimana, apa, dan kapan. Nah, semua keempat materi ini digabungkan menjadi satu, yaitu budaya positif. Ya, ini konsep inti budaya positif pada materi kita hari ini. Ada 8 yang Bapak Ibu. Yang pertama, perubahan paradigma positif, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol positif, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nah, ke-8 konsep ini digabungkan menjadi satu kesatuan, yaitu budaya positif. Budaya positif yang saya pelajari ini lebih kepada perubahan dari diri sendiri, dimulai dari guru. Jadi ketika kita ingin merubah suatu komunitas atau ingin mengajar, jadi harus dimulai dari diri kita. Jadi misalnya, nah, tolong buang sampah, atau datang jangan terlambat. Namun kita juga harus mencontohkan. Nah, tolong buang sampah, itu belum cukup. Namun kita harus ikut membuang sampah. Kemudian peraturan sekolah yang disinggung oleh Bapak Kepala Sekolah tadi, bahwasanya dilarang datang terlambat. Kalimat yang tepat, mari datang tepat waktu. Namun guru juga harus demikian. Tidak kemudian kita membuat peraturan atau kesepakatan, namun guru datangnya terlambat. Nah, budaya positif ini dimulai dari diri sendiri, barulah kita mencontohkan kepada orang lain. Dalam hal ini adalah siswa. Baik. Yang pertama di sini Bapak Ibu bisa kita lihat pembelajaran dengan paradigma baru. Baik, paradigma. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Berarti di sini adalah perubahan atau bermacam-macam. Sehingga peserta didik belajar sesuai kebutuhan berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, pembelajaran paradigma baru ini dalam arti kita harus menyesuaikan dengan pemikiran Kadin, bahwasanya pembelajaran harus sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Nah, jadi pembelajaran tidak hanya monoton saja. Mungkin kita membandingkan siswa dulu, atau kita ini kan menghadapi Gen Z ya. Nah, siswa sekarang ini dibandingkan mungkin tahun kita dulu, tahun 2010-an, itu mungkin mereka lebih mudah diatur dan lebih keras. Mungkin kalau di bawah tahun 2010 kita masih menggunakan fisik, ya, hukuman, mungkin tangan. Namun sekarang, anak sekarang itu tidak bisa kita samakan dengan generasi sebelumnya. Mungkin dengan suara lantang, atau dengan kalimat-kalimat kasar, atau dengan tindakan,
Anak sekarang lebih kepada tindakan, mencontoh gurunya, mengajar. Namun kadang-kala memang kalau fakta di lapangan, kita sudah membuat contoh, sudah melakukan, namun terkadang siswa tersebut juga sulit untuk dikendalikan. Nah, di sini Bapak Ibu bisa kita lihat miskonsepsi tentang teori kontrol. Bahwasanya di sini kita lihat ilusi guru mengontrol murid, kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah, di sini adalah pemikiran yang selama ini kurang tepat. Bahwasanya kita sebagai guru berhak mengontrol murid. Kitalah yang mempunyai kuasa. Kitalah yang memiliki kendali penuh terhadap suatu komunitas. Karena ketika kita menerapkan hal tersebut dan siswa tersebut tidak nurut atau tidak sesuai dengan bayangan kita, pasti kita akan merasa kecewa, marah. Nah, disinilah nanti kita bisa lihat teori kontrol. Posisi kontrol kita itu sebenarnya di mana? Ketika menghadapi peserta didik yang melakukan kesalahan. Nah, di sini bisa kita lihat merubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Jadi paradigma selama ini yang saya terapkan sebelum saya mengikuti guru penggerak memang lebih banyak kepada di sini realitas kebutuhan kita sama. Namun teori kontrol tentang dunia kebutuhan itu berbeda. Kemudian semua orang melihat hal yang sama, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Namun ketika kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Nah, di sini ada juga perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Namun perilaku yang buruk atau yang kurang tepat itu pasti memiliki tujuan. Nah, jadi nanti akan saya gambarkan di slide selanjutnya. Ini hanya bagian dari penerapan kita selama ini. Bahwasanya apa yang kita terapkan tentang miskonsepsi bahwa itu adalah kurang tepat. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya, namun hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi diri kita lah yang berhak mengontrol diri kita. Namun ketika kita mengontrol orang lain, dalam hal ini adalah siswa, kita akan mengalami kesulitan. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan yang gagal. Kalimat yang lebih tepat, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kolaborasi antara guru dengan rekan sejawat dan dengan siswa. Kemudian model berpikir menang atau kalah, namun sebaliknya model berpikir menang dan menang. Oke, selanjutnya di sini ada disiplin positif, Bapak Ibu. Disiplin berasal dari kata disiplin, disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memperdaya peserta didik tanpa imbalan penghargaan, reward, ancaman atau hukuman. Baik, disiplin positif penerapannya
Dan di sini berkaitan dengan motivasi internal atau intrinsik dan motivasi eksternal, ekstrinsik. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, baik. Disiplin positif ini maksudnya adalah bahwasanya ketika kita menerapkan suatu pembelajaran atau suatu kesepakatan di sekolah itu tidak kita hindari. Nah, sekarang kita hindari suatu penghargaan atau reward. Jadi kalau di TK itu ketika dia berperilaku baik atau TK dan PAUD ya, atau datang tepat waktu atau makanannya 4 sehat 5 hari sempurna, itu dapat cap, ya, dapat cap di tangannya. Nah, itu bagian dari reward. Namun itu termasuk motivasi eksternal. Kemudian kita di sekolah yang juara atau yang datang tepat waktu kita berikan penghargaan berupa sertifikat, atau yang bisa menjawab. Saya sedang membuat pertanyaan stimulus dalam pembelajaran saya. Yang bisa menjawab akan saya berikan coklat misalnya, atau silakan ke kantin, saya yang bayar. Itu berupa hadiah, reward. Di dalam guru penggerak, hal tersebut sebaiknya dihindari karena motivasi yang bersifatnya hadiah atau eksternal itu tidak bertahan lama. Nah, jadi kita mencoba untuk kurangi untuk memberi hadiah. Padahal selama ini saya berpikir juga, padahal hadiah, reward, di sini ancaman ya, Pak Ibu, penghargaan atau reward itu sebenarnya dilarang karena motivasinya berupa eksternal dan biasanya motivasi tersebut tidak bertahan lama, atau bahkan kita menjanjikan kepada keluarga kita, anak kita atau adik, ketika Anda juara atau berhasil menang lomba, kita akan membelikan sesuatu, HP atau berupa hadiah jalan-jalan misalnya. Itu sebaiknya kita hindari karena itu motivasinya bahwasanya hanya hadiah saja. Memang dampaknya kedepannya akan kurang baik ya, namun saat itu akan memotivasi dia. Nah, di sini tadi nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan ada yang berdasarkan profil pelajar Pancasila atau P5. Kemudian dari Ibu, ini adalah toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Kemudian ada 9 pilar. Nah, ketiga nilai-nilai kebajikan yang berdasarkan universal, bahwa semuanya di sini, semuanya dimanapun tempatnya, ras, agama, itu bisa menerima karena ini sifatnya universal. Tergantung kita mau menerapkan atau memahami itu bagian yang mana. Di sini sama Bapak Ibu ya. Cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian, tanggung jawab. Nah, ini bagian dari pembentukan visi misi di sekolah. Ini bagiannya. Sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Baik. Di sini ada kebutuhan dasar manusia.
kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia untuk mempertahankan keseimbangan posisi fisiologis, psikologis yang bertujuan untuk mempertahankan kehidupan dan kesehatan. Nah, ini salah contohnya 5 kebutuhan dasar manusia. Bahwasanya ya di sini ada fisik dan fisik pikiran dan jasmani ya Bapak Ibu ya, rohani, psikologis dan fisik. Kemudian yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Nah, bertahan hidup ini pastinya berkaitan dengan mungkin penghasilan, pekerjaan. Kemudian cinta dan kasih sayang, kebutuhan untuk diterima. Bahwasanya kita pasti membutuhkan cinta dan kasih sayang. Kemudian yang ketiga, penguasaan kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Nah, ini biasanya berkaitan dengan keahlian kita. Nah, biasanya kalau kita melakukan suatu hal ini kadang-kala apabila tidak diketahui oleh rekan kita atau bahkan atasan kita akan merasa kecil hati, karena biasanya ini penguasaan kebutuhan ini berkaitan dengan ini perilaku atas apa yang sudah kita kerjakan tanpa diketahui oleh orang lain. Kemudian yang keempat, kebebasan akan pilihan. Nah, kemudian yang kelima, kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Biasanya apabila siswa dari kelima ini dia tidak ada atau tidak terpenuhi kelima-limanya, dia akan melakukan suatu kesalahan atau permasalahan di sekolah. Misalnya kebutuhan untuk bertahan hidup. Biasanya siswa kita ini ketika dia ingin suatu hal, misalnya sepatunya rusak ya, atau pakaiannya sudah harus diganti atau dasinya hilang, dia akan bekerja, dan bekerja tersebut akan mempengaruhi sekolahnya. Datang terlambat misalnya. Sekolah kita kan sering mengalami masalah tersebut. Nah, biasanya nomor 2, cinta dan kasih sayang ini siswa kita ini kadang juga minta perhatian. Nah, kita tidak jadi dengan kebutuhan akan siswa-siswa kita. Kita hanya berfokus pada bahwasanya kita sebagai penguasa, sebagai pengontrol untuk menentukan arah peserta didik kita. Kemudian yang ketiga, kemampuan. Nah, biasanya siswa ini memang kadang-kadang seperti yang kita sampaikan tadi, kemampuannya bagus, tapi dia tidak menonjol, namun malah kawannya yang niru. Nah, kita malah berfokus pada yang niru tadi. Kita tidak jeli bahwasanya itu adalah kemampuan siswa yang lain. Baik, yang keempat, kebebasan untuk memilih. Nah, Bapak Ibu, siswa juga memiliki keinginan atau dia berhak untuk memilih bahwasanya misalnya dia ingin metode pembelajaran seperti apa. Nah, penerapan saya sebelumnya itu hanya ya udah nyata, latihan, kelompok, presentasi. Nah, tapi kemampuan mereka harus disesuaikan dengan sebenarnya siswa tersebut maunya seperti apa, pengennya seperti apa. Nah, sebelum kita balik lagi refleksi ke pemikiran tadi bahwa kita yang menghamba kepada murid, sebenarnya metode pembelajaran seperti apa siswa ini.
apakah di luar kelas atau dia fokus suka organisasi, camping misalnya, hiking, dia tidak suka belajar, ya hanya monoton saja di buku saja. Karena ketika kita hanya menceritakan, misalnya saya menyampaikan sumber daya alam batu bara, emas, namun mereka tidak bisa melihat atau bahkan membayangkan sebenarnya batu bara itu seperti apa, emas itu seperti apa. Nah, harus kita, kalau ada yang kita buat contohnya, kalau tidak ada yang kita tampilkan di PowerPoint. Kesenangan. Nah, kesenangan ini balik lagi ke siswa. Dia harus merdeka. Siswa tersebut pengennya seperti apa? Mungkin dalam satu hari kita free, kita isi dengan kegiatan-kegiatan santai. Sebenarnya siswa kita ini maunya apa? Yang berkaitan dengan kesenangannya. Namun tetap kita kontrol, kita batasi bahwa kesenangan tetap harus berdasarkan kepada pembelajaran. Selanjutnya, motivasi perilaku manusia. Nah, Bapak Ibu, di sini ada 3 ya Bapak Ibu. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain, dan yang terakhir untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, seperti yang saya singgungkan di awal tadi, bahwasanya ketika kita melakukan suatu kebaikan atau suatu pekerjaan, sebenarnya motivasi kita itu apa? Saya ambil contoh, guru datang tepat waktu. Motivasi kita takut ditegur oleh kepala sekolah, atau kita mendapatkan penghargaan. Nah, penghargaan seperti yang diberikan kemarin, izin Pak Kepala Sekolah, penghargaan kemarin diberikan atas dasar apa? Dedikasi. Baik, dedikasi ini memang murni Pak ya, bukan karena guru tersebut minta atau menyinggung. Baik, terima kasih Pak. Nah, dedikasi yang dimaksud di sini adalah sebenarnya kita melakukan suatu kegiatan atau suatu pekerjaan itu, motivasi kita apa? Apakah kita ingin mendapatkan pujian atau terhindar dari hukuman? Nah, di sini ada 3. Sama juga ketika kita menerapkan terhadap siswa, motivasinya itu apa? Eksternal atau internal? Berupa tadi ada reward ya, penghargaan. Nah, biasanya itu tidak bertahan lama karena dia eksternal. Ya. Wah, pelajaran mungkin ada guru yang killer ya. Guru yang killer, yang galak, yang mungkin telat 5 atau 10 menit nggak boleh masuk. Dia berlatih cepat. Ini kan pelajaran guru si A. Saya takutlah, saya pokoknya harus cepat masuk nih. Nah, motivasinya adalah takut dengan hukuman. Kemudian pelajaran Pak Bibit, santai nih Pak Bibit kan slow, tak ada dihukum. Nah, santai aja lah datang, bukan kenapa-napa, paling disuruh minta maaf di depan kelas. Nah, kemudian guru lain masuk, oh saya sering dapat hadiah, kalau saya bisa jawab saya ngambil aja di kantin, nanti guru tersebut yang bayar. Nah, namun itu semua motivasi itu sebenarnya baik,
Namun kita tahu bagian mana yang ketika jangka panjang hal tersebut diterapkan tidak akan bertahan lama atau dampaknya akan kurang. Nah, jadi ketika kita menerapkan kepada siswa, memang betul-betul itu adalah karakternya yang kita perbaiki. Memang terdengar indah ya, karena ini adalah teori. Namun setidaknya kita sudah ada bekal ilmu, yang mana kita tahu bagian-bagian mana yang perlu kita perbaiki secara bertahap dan perlahan. Waktu saya dengar atau menerima hal tersebut, memang kok gini ya, tapi di sekolah kami lebih parah lagi. Mungkin ini bisa diterapkan di sekolah-sekolah yang ada di kota sana, yang siswanya memiliki kesadaran yang tinggi. Namun inilah tantangan kita Bapak Ibu, bahwasanya ketika kita menghadapi suatu yang nyaman-nyaman yang gitu-gitu aja, kita pasti akan merasa bosan. Tak ada tantangan nih, suntuk pula kita. Nah ini Bapak Ibu, ya, konsep disiplin dengan intensitas gagal, yang seperti yang saya sampaikan tadi, tidak bertahan lama. Hukuman menyakitkan. Kalau kita menerapkan penghargaan atau hadiah, tidak efektif, tidak nyaman, merusak hubungan, sifat iri. Oh, berarti ketika kita memberi hadiah kepada siswa lain akan merasa iri, apalagi memberikannya di depan umum. Namun berbeda ketika kita memang siswa tersebut memiliki prestasi. Pikiran kita pastinya, wah, supaya siswa lain berprestasi atau supaya mengikut jejaknya. Tapi ada juga yang siswa malah merasa iri. Kemudian hukuman memaksa, penghargaan mematikan kreativitas, hukuman murid menyembunyikan kesalahan, menghukum dengan sistem ranking. Nah, makanya ini sudah tidak asing lagi Bapak Ibu bagi kita, bahwasanya sistem ranking yang tertulis di raport itu dihapuskan. Ternyata alasannya ini, murid menjadi rendah diri, penghargaan merampas hak menghargai dirinya. Nah, hukuman biasanya nanti ada di slide selanjutnya akan saya jelaskan lebih detail, bahwasanya hukuman ini ternyata menyakitkan secara fisik maupun psikologis. Fisiknya kena, batinnya juga kena. Ini akan menyebabkan trauma berkepanjangan, dan mereka akan mengingat seperti kita ingat guru kita di sekolah dulu. Pasti kita ingat karakter si A, si B itu seperti apa. Ada beberapa video dan yang saya lihat Bapak Ibu di mungkin di video-video TikTok atau ini, bahwasanya siswa posting, ini loh tentang kesuksesannya, ini loh yang guru katakan dulu mengenai ketidakmampuan saya, terlihat merendahkan, sering kena hukuman, lihat sekarang saya sudah jadi seperti ini. Nah, itu akan terjadi. Nah, di sini ada konsekuensi. Baik. Penguatan jangka pendek, perlu monitoring berkelanjutan, stimulus respon, murid menghormati peraturan, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan, restitusi, murid bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada pemecahkan masalah jangka panjang,
Murid menghormati dirinya dan orang lain, self control, dirinya memegang kontrol. Murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Baik Bapak Ibu, di sini sebenarnya restitusi itu apa? Nah, nanti akan terjawab di slide selanjutnya. Tadi kan ada suatu tahapan bahwasanya yang pertama itu adalah hukuman. Ternyata hukuman dampaknya terlalu negatif atau kurang baik. Bahkan ini harus dan wajib dihindari. Kemudian penghargaan masih ada beberapa ya Bapak Ibu. Mungkin tujuan dan maksud kita baik, namun dampaknya bisa kita lihat bersama. Kemudian selanjutnya yang ketiga, ini adalah konsekuensi. Konsekuensi ini berkaitan dengan bagaimana cara kita untuk menerapkan, memberikan suatu pemahaman terhadap siswa. Jadi misalnya pas pelajaran olahraga ada 3 siswa yang terlambat selama 15 menit. Nah, selama 15 menit tersebut, siswa yang tepat waktu tadi sudah diberikan pemanasan oleh guru olahraga. Dia sudah berlari dari lapangan 3 kali. Kemudian pemanasan fisik dari kepala, tangan hingga kaki. Kemudian barulah siswa lain yang terlambat tadi datang. Kita juga tidak bisa menerapkan kamu langsung push up, itu posisi kita penghukum. Namun kita sesuaikan dengan, kita tanya dulu kenapa terlambat. Kemudian apa yang bisa awak kerjakan, lakukan. Kawan lain sudah pemanasan tadi, mereka sudah berlari 3 kali keliling lapangan. Nah, kita berikan suatu solusi, pemahaman. Kita tidak bisa menentukan bahwasanya penghukum itu adalah secara langsung. Namun konsekuensi di sini masih tingkatannya itu masih diperbolehkan. Namun ada batasannya. Masa dia terlambat 15 menit, yang awalnya tadi keliling 3 kali, karena dia terlambat kelilingnya 10 kali. Namun kita berikan pemahaman untuk dia melakukan hal yang sama. Atau saat pembelajaran kita, nah pembelajaran kita dia terlambat, kita sudah ngapain? Selama dia terlambat, misalnya terlambat 10 menit. Nah, untuk mengejar waktu ketertinggalan 10 menit, kita tidak bisa pula memintanya untuk menyapu atau membersihkan WC. Namun dia harus satu rumpun dengan pembelajaran kita. Tetap harus saat kita tuh sebenarnya lagi ngapain. Nah, jadi harus satu rumpun dengan kegiatan kita. Tidak boleh melenceng jauh. Karena di pas pelajaran kita dia terlambat, kita suruh cuci WC. Hubungannya apa? Namun harus kita sesuaikan dengan misalnya presentasi tadi. Nah, restitusi Bapak Ibu. Baik. Di sini konsep disiplin, pendekatan restitusi, sebuah cara untuk menanamkan disiplin positif pada murid. Disiplin tadi sudah saya jelaskan di awal. Pengertian restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Pengertian dari Gosek tahun 2004. Kemudian ciri-ciri restitusi, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Nah, biasanya kita berpikir bahwasanya restitusi ini untuk karena dia salah, dia bayar utang, ya, untuk karena dia menebus kesalahan.
Namun tidak, dari utanglah kita belajar. Nah, dari kesalahannya belajar, seperti terlambat atau tak buat tugas. Dari situlah kita memberikan pembelajaran atau bimbingan, bukan berupa hukuman. Kemudian memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, pas pelajaran olahraga kita memberikan tawaran, namun kita berikan juga pemahaman. Tadi awal terlambat 15 menit, kami sudah pemanasan keliling lapangan 3 kali. Nah, kita berikan pemahaman yang satu hukum dengan kegiatan kita. Seperti yang saya sampaikan tadi, tak mungkin dia terlambat pas pelajaran olahraga kita suruh nyuci WC. Kemudian restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri, menuntut bahwa kesalahannya tadi itu berupa apa. Kemudian mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Tadi kebutuhan dasar manusia yang Bapak Ibu ada 5. Kemudian restitusi diri adalah cara yang paling baik. Ini adalah cara yang paling efektif. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Nah, jadi memperbaiki psikologis, karakter, sikap, dan perilaku. Fokusnya ke arah itu. Kemudian restitusi fokus pada solusi, pemecahan masalah hasil dari diskusi. Restitusi apabila kita menerapkannya atau memutuskannya sepihak, itu bukan restitusi, namun harus ada kesepakatan bersama siswa. Kemudian restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi maksudnya di sini dari kesalahannya, karena kita tidak memberikan hukuman dan dia tidak merasa malu. Namun kelompoknya di sini adalah kembali kepada kodratnya bersama teman-temannya, bahwasanya restitusi sifatnya solusi, bukan mempermalukan atau membuat hukuman. Baik Bapak Ibu, ini ada materi selanjutnya, 5 posisi kontrol restitusi. Oke. Di sini yang saya singgung tadi penghukum. Kemudian ada pemantau, pembuat rasa bersalah, teman, dan manajer. Dari kelima ini ada tahapannya. Sebenarnya saat ini kita menerapkan atas kesalahan siswa itu, sebenarnya posisi kita ada di mana? Baik, penghukum tadi yang seperti saya sampaikan, penghukum ini sifatnya mendadak, tiba-tiba, kemudian tanpa persetujuan siswa. Ada siswa terlambat, awak terlambat, sering terlambat, dan 20 menit, awak nyuci WC langsung ya. Itu adalah tindakan penghukum semena-mena. Patuhi aturan sekolah, lalu berdiri di depan barisan tanpa adanya melalui diskusi. Entah kita tanya, kenapa awak terlambat? Kenapa? Kita tanpa mendengarkan alasan siswa tersebut. Kemudian ada pemantau, kamu sudah melanggar, apa peraturan dan konsekuensinya? Nah, di sini bisa kita lihat bahwasanya kita bertanya, kita menawarkan. Nah, biasanya siswa kita tak tahu. Nah, kita berikan pemahaman yang masih satu rumput dengan kesalahannya. Kemudian teman, ayolah yang tertib, buat Bu Guru bangga, kali ini tidak apa-apa, kamu salah. Nah, seolah-olah bahwasanya penerapan kita terhadap siswa tadi adalah sebagai teman. Nah, kemudian
rasa bersalah. Nah, berapa kali ibu harus memberitahu kamu, bu guru kecewa sama kamu? Jadi ini biasanya pembuat rasa bersalah ini nanti ada di tayangan video Bapak Ibu. Pembuat rasa bersalah ini biasanya kita seolah-olah kita nih membuat siswa seolah-olah kita guru piket, misalnya dia terlambat, guru piket ini merasa bersalah atau teraniaya. Jadi misalnya ada siswa terlambat, kamu nih terlambat terus selama 1 minggu ini. Awak tak kasihan nengok saya. Nanti saya dimarah oleh koordinator piket atau kepala sekolah atau wali kelas. Cobalah berubah untuk kedepannya. Namun di sini kita sudah membuat siswa tersebut merasa bersalah. Kemudian manajer. Ini adalah tingkat yang tertinggi ya Bapak Ibu. Apakah kamu tahu kesalahan kamu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Ini adalah pertanyaan atau kegiatan guru yang sifatnya positif, membangun karakter siswa. Nah, dari kelima ini ya posisi kontrol. Posisi kontrol ini biasanya di mana bumi dipijak, disitulah langit dijunjung. Biasanya kita pastinya seperti itu. Apakah kita sama posisi kontrol kita ketika berada di rumah? Kita mengontrol keluarga kita, anak dan istri kita. Kita fokus kepada satu. Posisi manajer, mudah menerapkan di posisi manajer. Kalau kita berhadapan dengan keluarga kita ambil kendali penuh. Namun harus berupa pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya membangun, positif. Nah, ini sama Bapak Ibu, posisi kontrol ini kita dengan rekan sejawat, dengan siswa, di keluarga kita, di rumah. Ini sebenarnya kita menerapkan posisi kontrol yang mana? Ada pertanyaan Bapak sampai sini berkaitan dengan posisi kontrol sebelum kita melihat tayangan video. Posisi kontrol. Memang kalau dari kita saat ini kita masih menghukum, termasuk saya. Namun setelah kita memahami ternyata ada 5 posisi kontrol Bapak Ibu, kita mari sama-sama kita bertahap untuk menerapkan ini terhadap siswa kita. Ya kalau sekaligus memang sulit ya. Ada yang mau disampaikan sebelum kita lihat tayangan video? Baik, terima kasih Pak Tadi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bibit atas kesempatannya. Yang saya lihat, yang saya pantau, pemaparan Pak Bibit ini cukup bagus, cukup baik, dan sangat memerdekakan siswa sesuai dengan tujuan. Kalau dulu IKM, sekarang IKM, informasi kurikulum merdeka, sekarang jadi nasional. Jadi kalau nengok pemaparan begini ini, saya rasa untuk saya pribadi mungkin kalau ada kesempatan minta instansi saya minta, ya, karena minta ampun, ya. Contoh
siswa yang terlambat itu dengan orang yang sama dari berkali-kali hampir berbulan-bulan itu juga terlambat. Dan apakah setiap hari terlambat itu kita kasih motivasi? Dan untuk selanjutnya mengenai ada tadi pemaparan salah satu ada di TikTok Pak Bibit itu siswa mengatakan dengan gurunya ini saya dukung ini akhirnya berhasil. Saya pernah juga membaca atau melihat ada salah satu siswa yang berhasil dan beliau berterima kasih kepada guru karena dihukumlah, karena didisiplinlah beliau berhasil. Mungkin kalau tak dihukum guru beliau tidak berhasil karena tidak ada perubahan. Tapi namun sekarang beda jauh yang katanya generasi Z. Menurut saya pribadi generasi Z itu generasi zombie. Kenapa? Mereka tidak banyak belajar tapi banyak bermain game. Akhirnya di sekolah nol. Itu saya pribadi ya. Itu pemerintah lah yang tahu bagaimana di lapangan kita ini guru. Ya. Ini bukan pertanyaan, cuma sekilas ya tanggapan ataupun curhatan dari seorang ibu pribadi saya. Nah, selanjutnya mengenai di sekolah itu saya pribadi juga mengenai ranking dari mulai kurikulum 2013 itu tidak ada ranking, namun beberapa sekolah membuat ranking untuk anak. Kenapa? Karena di ranking itulah motivasi akan tumbuh dan timbul. Mungkin saya pribadi dan kawan yang lainnya kalau tidak buat perandingan anak akan merasa malas karena kita bagaimanapun tidak ada penghargaan atau pengakuan terhadap anak yang pintar. Jadi artinya belajar tak belajar sama aja, ya tidak ada penghargaan, tidak ada tolak ukur. Itu kemauan pemerintah. Namun di sekolah banyak buatan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini untuk saya pribadi bermanfaat, yang lain juga mudah-mudahan. Terima kasih atas kesempatannya. Saya dari Wabillahi Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Pak Ahmadi sudah memberikan pendapat dan masukan kepada saya. Baik Bapak Ibu. Nah, di sini ada tayangan video Bapak Ibu. Nah, bisa kita lihat bersama. Habis baterai. Masih len, bawaannya masih len. Hah? Suara. Jadi Bluetooth. Bluetooth. Kemana tuh? Kemana? Sebentar.
Masih connect. Masih masih connect ke yang connect sebelum deh. Tiga, posisi teman. Empat, posisi pemantau atau monitor. Dan lima, posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan. Dalam Apa? Ini lagi seri. Apa? Ya Bapak Ibu, ini tadi bisa kita lihat bersama bahwasanya yang pertama tadi pendukung tiba-tiba langsung sepihak. Nah, selanjutnya nah ini membuat kita guru seolah teraniaya atas kesalahan dari siswa. Ah, ini. Yang mana? Speaker ini. Ini ya, maksudnya. Nah, selanjutnya posisi teman. Bisa kita lihat kita seolah-olah akrab ya dengan siswa.
Baik Bapak Ibu, ini adalah tayangan video. Tadi sudah saya sharekan di grup Bapak Ibu ya, untuk penguatan atau pemahaman dari pemaparan saya. Apabila memang masih belum jelas, silakan dilihat videonya. Ini dari awal penghukum sampai dengan manajer. Bagaimana kita menempatkan posisi kita terhadap kesalahan siswa yang terlambat. Kemudian yang terakhir ini dikit lagi Bapak Ibu ya, keyakinan kelas. Bahwasanya mengapa keyakinan kelas tidak peraturan kelas saja. Nah, mengapa kita tidak memiliki peraturan tentang menggunakan helm dan peraturan tentang menggunakan masker. Nah, ini peraturan. Kita lihat ya. Peraturan di sini pastinya keyakinan kelas itu adalah suatu bahasa yang harus kita bedakan ya. Peraturan ini sifatnya yaitu memaksa dan hanya yang menentukan itu hanya satu elemen saja. Namun jika keyakinan ini seluruhnya, seluruh kalau di kita warga sekolah, guru dan siswa. Kemudian di sini, nah keyakinan kelas kita pastinya harus berdiskusi, menyusun, kemudian menempelkan. Jadi keyakinan berkaitan dengan kesepakatan kelas. Nah ini sama. Siswa yang terlambat biasanya kita tulis apa? Ini berkaitan. Siswa terlambat kita tulis datanglah tepat waktu. Nah, oke. Nah di sini keyakinan bahwasanya kalimat-kalimat yang sifatnya membangun karakter harus kita cantumkan. Nah di sini selalu kembalikan buku ke tempatnya. Dilarang mengganggu orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Dilarang melakukan kekerasan. Nah, di sini bisa kita lihat, tentukan keyakinan dari peraturan berikut. Mana peraturan, mana keyakinan. Nah, ini adalah kalimat positif yang sifatnya membangun karakter peserta didik. Selalu kembalikan buku ke tempatnya ketika kita pinjam, kita kembalikan ke tempat awal. Namun, kalimat yang tepat, tanggung jawab. Kemudian dilarang menggunakan narkoba. Kesehatan, jaga kesehatan berupa himbauan, bukan larangan. Mengganggu orang lain, menghormati, kemudian hadir 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Kita harus memiliki di sini menghormati orang lain dan komitmen bahwasanya ketika kita sudah melakukan kesepakatan, kita harus komitmen. Dilarang melakukan kekerasan, keselamatan, menghormati orang lain. Nah, di sinilah kalimat-kalimat yang harus kita terapkan kepada peserta didik. Di sini ada perbedaan antara keyakinan kelas dengan peraturan ya Bapak Ibu. Lebih abstrak daripada peraturan. Berupa pernyataan universal, dibuat dalam bentuk positif sedikit saja biar mudah diingat. Tidak berupa kalimat-kalimat panjang yang seperti tata tertib.
dapat diterapkan di kelas. Nah, jadi dengan staging notes itu sudah cukup. Jadi kita buat, disepakati antara guru dan siswa berupa kalimat-kalimat yang berciri khas positif. Kemudian semua warga kelas hendak ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Jadi harus ada sepakatan, biasanya itu 50%. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi buanglah sampah pada tempatnya. Kalimat yang tepat apa Bapak Ibu? Kira-kira apa? Jagalah kebersihan. Apa Bu? Jagalah kebersihan. Ya. Terima kasih, Bu Rika. Nah, kalimat-kalimat seperti itulah yang harus kita terapkan. Karena berupa himbauan. Jadi misalnya ada dilarang menginjak rumput hijau. Silakan berjalan di koridor. Kalimat-kalimat seperti itu yang akan kita nanti susun ya Bapak Ibu. Nah, oke. Ini yang terakhir Bapak Ibu, segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi ini sama dengan pembelajaran materi yang saya jabarkan di awal. Jadi restitusi ini bukan untuk menebus kesalahan, namun dari kesalahan kita belajar. Nah, di sini kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan ini. Itu adalah validasi tindakan, keyakinan kelas apa yang sudah kita sepakati, kita buat kemarin. Kemudian kamu ingin menjadi orang seperti apa? Nah, kemudian menstabilkan identitas. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Kemudian setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Itu menstabilkan identitas. Kemudian validasi tindakan yang salah. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, di sini Bapak Ibu, seperti yang saya sampaikan tadi, restitusi ini bukan untuk menebus kesalahan, namun dari kesalahan kita belajar. Izin Bapak Ibu menampilkan sekilas flashback bahwasanya ini adalah tugas saya demonstrasi kontekstual bersama kelas 11 IPS yang lalu. Ya, ini saya bersama PV dan fasilitator. Ini definisi restitusi yang tadi. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Ya, di sini tugas saya itu ada 2 kasus. Kasus pertama, siswa terlambat datang ke sekolah. Kemudian yang kedua itu siswa tertidur. Ya, kasus pertama, Meta Indrawati terlambat datang ke sekolah sehingga tertinggal saat membahas soal geografi. Nah, di sini Bapak Ibu, dia terlambat saat saya sedang membahas soal. Ini kasus 1. Baik, kita tanya dulu Bapak Ibu, ngapa terlambat? Oke, nah kita juga tidak bisa menghardik atau memberikan hukuman langsung. Namun nanti kita suruh dulu untuk mengikuti pembelajaran yang saya terapkan. Di sini saya lagi membahas soal geografi ya, Bapak Ibu latihan ya. Nah, oke, untuk menerapkan segitiga restitusi juga kita harus bertatap muka. Artinya tidak boleh saat proses pembelajaran di banyak kawan-kawannya atau di tempat umum. Nah, kita
Tanya dulu. Kita tanya. Meta, awak tahu kenapa Pak panggil ke sini? Tahu Pak? Karena saya tadi datang terlambat. Nah, kemudian baru kita sampaikan validasi tindakan. Ini berkaitan dengan kesepakatan kelas. Awak tahu masuk jam berapa? Kemudian Pak tahu setiap orang pernah melakukan kesalahan, termasuk Pak juga. Namun di sini Pak bukan mencari siapa yang salah, siapa yang betul. Karena alasan dari Meta ini membantu orang tuanya ke pasar dan mengantar adiknya, sehingga dia terlambat. Nah, ini keyakinan, ini berkaitan dengan pemahaman dia. Jadi kita sampaikan keyakinan dan kita tawarkan solusi. Apa yang bisa awak lakukan karena awak terlambat tadi 15 menit? Dia akan bertanya dengan kawannya karena kami membahas pilihan ganda. Nah, jadi itu yang bisa dia sampaikan atas solusi. Itu tadi tanggapan siswa. Nah, di sini ada kasus yang kedua, Bapak Ibu. Ada siswa Adam tertidur dalam kelas. Ya, ini dia. Ya, ini tertidur. Suatu kesalahan siswa. Harusnya Rio ya, atau Ari atau Putra memberi apa? Ya, bisa kita lihat. Nah, di sini adalah bagian dari tahap awal restitusi, bahwa karena dia tertidur ngantuk, pastinya guru meminta untuk cuci muka supaya dia segar balik. Ya Bapak Ibu, ini sudah kembali ke kelas. Namun seperti biasa kita menerapkan restitusi, segitiga restitusi itu tidak di khalayak ramai, tidak di tempat umum, namun ya sama ya Bapak Ibu. Nah, pada ngantuk tugas pelajaran saya, ternyata dia begadang. Nah, membantu orang tuanya jualan. Nah, ini tanggapan siswa bahwasanya karena dia tertidur, bukan pula kita suruh berlari atau nyuci WC, namun tetap berkaitan dengan proses pembelajaran, yaitu tadi bertanya kepada teman untuk mencari ketertinggalan atas materi yang sudah kami bahas. Baik Bapak Ibu, itu saja yang bisa saya sampaikan. Ya, berkaitan dengan budaya positif. Sejatinya ini hanyalah sebuah teori, namun inilah bekal kita untuk bisa bertahap menerapkan kepada siswa. Memang dibandingkan dengan fakta di lapangan itu jauh berbeda ya Bapak Ibu, apalagi siswanya itu saja dan harinya itu saja yang membuat mereka terlambat. Namun kita juga jangan patah semangat, tetap kita menerapkan atau secara bertahap lah, pelan-pelan, bahwa posisi penghukum itu tidak baik. Sebenarnya bisa saja penghukum, namun kita lebih tepatnya konsekuensi juga itu tadi prosesnya juga
adanya kesepakatan antara kedua belah pihak Bapak Ibu ya. Tidak kemudian kita menentukan sendiri sebenarnya siswanya apa, berlari di lapangan kemudian nyuci WC atas kesalahannya, namun tetap melalui forum diskusi untuk menciptakan karakter dan pikiran yang positif terhadap sekolah khususnya guru. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir di ruangan ini. Saya mohon maaf apabila dalam penyampaian kalimat saya itu menyinggung Bapak Ibu atau bahkan kurang jelas, nanti bisa kita bicarakan di luar forum ini. Bahwasanya saya juga masih tahap belajar karena pendidikan guru penggerak ini lamanya itu 8 bulan, sementara saya baru dari bulan kemarin ya Bapak Ibu, ya kurang lebih 3-4 bulan ini masih dalam proses tahap belajar. Mohon bimbingannya kepada rekan-rekan majelis guru untuk mengingatkan, mengarahkan saya agar kita sama-sama bergerak dan menggerakkan budaya positif di sekolah. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC. Terima kasih kepada Pak Bibit. Semoga apa yang disampaikan dan kita bisa menerapkan ke depannya. Baiklah, saya selaku MC akan menutup acara kita. Saya mohon maaf, lebih dan kurang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan atau tanggapan? Silakan. Ada. Oke, terima kasih sudah menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan budaya positif. Ada yang masih satu yang belum terjawab dan belum terlaksanakan antara hukuman dan hadiah di waktu itu ya. Kalau memang bisa diterapkan, bisa kita terapkan. Kalau bisa ya kita tetap menggunakan yang lama sambil berjalan menyesuaikan keadaan dan situasi. Ya, Pak Balita sudah bagus pertanyaannya. Ya, kita cenderung ke memanjakan anak ya. Nah, memang sekolah ini belum bisa karena budayanya di desa di kampung ini memang seperti itu. Jadi ada sedikit hukumannya masih hukuman lama ya. Tapi perlahan-lahan kita menuju ke sana ya. Ya, terima kasih. Negara kita ini kan mungkin Menteri Pendidikan kita belum sadar bahwa negara kita ini negara hukum. Kita aja tak pakai helm langsung dihukum. Nanti ditanya kenapa tak pakai helm, apakah helm pecah? Tapi kan jadi langsung dihukum. Iya. Oke, ada lagi kira-kira? Jadi motivasi dari saya seperti itu Pak Bibi. Tenang dulu. Bu Riza, selaku angkatan CGP 9. Ada tanggapan Bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kepala SMA Negeri 1 Singkep Pesisir dan selamat Pak Bibit sudah melaksanakan kegiatan untuk sosialisasi sekaligus untuk budaya sekolah, yaitu bagaimana untuk mendekatkan disiplin positif. Nah, kalau tadi kan mungkin kalau kita berbicara masalah idealis yang kita sampaikan sama kemarin kami juga seperti itu, mengambil tentu yang bisa bekerja sama dengan kita gitu, untuk yang anak-anak yang ibaratnya memang sehari-hari itu oke, jadi seperti itu. Nah mungkin dari sini kan kita sudah berada di forum seperti ini Pak, bisa kita ambil suatu titik terang, misalkan memang anak-anak yang bermasalah itu dalam tanda kutip dalam masalah yang artinya tidur dan segala macam itu, kira-kira kita sepakat bersama apa yang nak kita ambil langkahnya gitu. Jadi kalau misalkan kemarin saya amati
Misalkan ada anak-anak yang terlambat atau bukan terlambat yang tidak masuk. Kalau kalian itu pernah ketemu Azril, dia tak masuk ke kelas, terus ada beberapa yang mungkin konsekuensi yang harus diambil, mereka dipulangkan seperti itu. Nah, apakah kita tinjau kembali Pak? Artinya konsekuensi pada saat seperti itu, apakah berdampak pada anak itu, apakah hal yang positif atau malah mereka suka pada saat dipulangkan belajar gitu. Nah, berarti itu tertuang nanti dalam kesepakatan sekolah. Nah, nanti buah dari disiplin positif itu terus terang di sini mungkin nanti lingkupnya tuh lebih sedikit, lebih mudah. Mudah-mudahan kita membuat kesepakatan sekolah. Artinya aturan sekolah, kalau buat aturan saya bahas kita sedap gitu, aturan ya, atur. Nah, bukan saja dalam guru penggerak ini bahasanya kesepakatan. Nah, mudah-mudahan nanti dari kegiatan yang luar biasa ini dapatlah kita tuangkan dalam jadi kesepakatan sekolah seperti apa. Ini Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti bahas selanjutnya aja Bu ya. Waktunya habis ya. Apa tuh? Oke, terima kasih Pak.